Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ini majos. Walaupun jemaahnya berkurang, tapi jawaban salamnya keren. Ya, mudah-mudahan yang menjawab salam tadi nanti malam bermimpi ketemu dengan Rasul. Amin. Ya, orang kalau udah mimpi ketemu Rasul itu kayaknya udah di atas wali kali. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua itulah. Saya tidak akan lama-lama di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Hanya ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i radhiyallahu anhu, bahwa ternyata Allah itu betul-betul pada bulan suci Ramadan itu benar-benar obral barokah, obral rahmah, obral pahala, obral kebaikan untuk umat beriman dan bertakwa di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita ada di dalamnya, jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena yang dipanggil hanya orang yang beriman, bertakwa, dan muslim lah tentunya. Itu udah pastinya. Kalau nggak muslim nanti nggak ada manfaatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kata Imam Nasa'i radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa bagi orang yang berpuasa, beriman, bertakwa kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan, hanya semata-mata mengharapkan perintah dari Allah, ya, itu ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu keistimewaan bagi orang-orang berpuasa di bulan suci Ramadan? Untuk itu mari kita kaji apa sih hadis yang disampaikan oleh Imam Nasa'i itu betul-betul dahsyat ya buat kita. Mudah-mudahan kita tentunya ada di antaranya gitu. Yang pertama tentunya Rasul bersabda bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu nafasnya itu nafasnya bau kita ini mulutnya orang berpuasa itu rupanya beda dengan kita kalau lagi sholat di samping kita napasnya kencang gitu, baunya ada sambal goreng, ada sambal kelapa goreng, masya Allah, semua masya Allah. Kadang-kadang kita pengen pakai masker juga kadang-kadang. Tapi rupanya ini di hadapan Allah, di sisi Allah bukan. Bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, nafasnya, bau mulutnya ibarat parfum yang paling indah di Arab, yang paling jos, paling bagus, paling solid, paling the best, paling apalagi ya nggak tahu dah. Itu ya mungkin hanya minyak kasturi gitu. Ini kata Rasul bahwa mulutnya, baunya, napas orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan di sisi Allah itu nanti baunya itu seperti minyak parfum, minyak kasturi. Masya Allah, itu Allah yang Rasul yang mengatakan pada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan atau kegembiraan, ya. Kegembiraan ya bisa, kebahagiaan bisa, karena hakikatnya gembira itu harusnya bahagia. Kalau bahagia itu non fisik, kalau gembira itu dihubungan dengan fisik dan dunia. Kalau bahagia itu nggak ada hubungan dengan dunia, hubungan jiwa dan Allah. Yang kedua, mereka akan mendapatkan 2 kebahagiaan atau kegembiraan. Yang pertama, kebahagiaan bagi orang berpuasa itu pada saat buka. Tuh, kalau pada saat buka kita tahu sendiri semua, saya rasa merasakan itu. Saya yakin semuanya tahu itu, saya nggak sadar bahwa kalau sudah berbuka puasa ada tajil, ada bihun pakai sambal, ada bakwan. Itu lupa ya. BRI itu lupa ya Pak Haji Dani ya. BRI lupa.
nggak ingat kalau kita itu masih punya kreditan BRI itu nggak sampai nggak ingat. Itu kata Rasul loh ya. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu pada saat berbuka puasa, bahkan kita nggak punya cenia, nggak punya apa saja, nggak sadar kalau udah makan buka puasa itu saking bahagianya orang berbuka puasa. Ini kata Rasul. Yang kedua, kebahagiaan yang didapat orang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah nanti di yaumil akhirat di surga. Orang yang berpuasa itu akan berhadapan langsung bertemu dengan Allah. Sesuai dengan kita bertemu dengan ketua DKM Haji Daini, ketemu kita berhadapan wajahnya itu kata Rasul itu. Bagi orang berpuasa nanti kita akan bertemu berhadapan, itu paling bahagia di surga. Nggak ada lagi kebahagiaan di surga kecuali kita bertemu dengan Allah sang pencipta alam yang telah menciptakan kita di bumi ini. Itu kebahagiaan yang mutlak. Yang paling ditunggu-tunggu makhluk umat manusia yang ada di surga itu nanti bertemu dengan Allah sang pencipta. Kayak apa itu bukan kapling kita ya, kita nggak boleh bahas. Wala utitu ngala ilmi illa qalil, jangan, itu wilayahnya Allah. Jangan nanti sampean jadi sarap nanti gila, nggak boleh bahas Allah, itu nggak boleh ya. Sama juga nanti bahas Allah duduk di kursi di Lauh Mahfud, nanti ditafsirkan, dipahaminya nggak karuan. Itu bukan kapling kita, kapling Allah. Wallahu a'lam bisawab, itu ada. Kita punya hak hanya berusaha melaksanakan perintah, jangan. Kita punya wilayah masing-masing, wilayah Allah, wilayah kita, wilayah kita. Tuh yang kedua. Yang ketiga, ibadah puasa Ramadan itu ternyata dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang wajib 5, ya, haji, zakat, sholat, terus syahadat, puasa, itu paling the best ternyata puasa. Karena apa? Kalau kita tafsirkan, kita kaji secara mendalam, rupanya orang puasa itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Yai Sardi nggak tahu kalau siang dia minum air di keran, nggak ngerti kita, kelihatannya puasa tapi belum tentu dia puasa. Bisa jadi, ya. Bisa jadi yang orang kelihatannya detak-detok itu nggak puasa, ternyata dia puasa. Nggak tahu, yang tahu hakikatnya orang puasa hanya Allah. Kalau ibadah yang lain itu kan ibadah fisik. Ibadah fisik. Sehingga setiap orang tahu. Apalagi Allah. Ya, kita tahu bapak ini yang jenggot kayak Arab. Itu juga sholat tahu. Kalau haji tahu, zakat kita tahu, tapi nggak tahu saya dia tuh puasa apa enggak, nggak tahu. Kan gitu. Dan yang keempat itu puasa bagi orang beriman dan bulan suci Ramadan itu rupanya sebuah benteng atau perisai untuk menghindar, meminimalis kita untuk berbuat maksiat. Ya maklum lah, itu pada bulan suci Ramadan biasanya orang itu kalau mau berbuat maksiat itu ada benteng karena puasa, lagi puasa, kan gitu. Coba kalau nggak puasa, kalau yang namanya makhluk manusia sosial, kalau nggak lepas dari noda dan dosa, jangan jadi manusia dan jangan bergaul dengan manusia, itu tidak akan punya dosa. Kalau segala manusia makhluk sosial berhadapan dengan makhluk yang namanya manusia, pasti nggak akan luput dari noda dan dosa. Cobalah kita lihat, ketemu orang bagus, dosa juga. Ada ketemu cewek yang cakep, dosa. Ya. Ketemu cewek yang jelek, tambah dosa. Kan gitu. Ketemu orang cakep, wah masya Allah cakep banget. Nah itu udah maksiat itu. Gitu. Masya Allah, itu orang jelek banget, itu orang, nah itu dosa, itulah manusia. Tapi dosa-dosa seperti itu masih bisa. Kalau saya tahu. Itu bisa untuk menghapus dosa-dosa ringan itu saya sedikit-sedikit tahu gitu. Dengan cara baca Quran, dengan cara wudu, dengan cara istighfar, dengan cara banyak untuk menghapus dosa-dosa yang kecil. Mudah-mudahan kita semua juga seperti itu. Dan yang kelima, rupanya bagi orang berpuasa, beriman, bertakwa kepada Allah di bulan suci Ramadan, nanti di yaumil akhir wajahnya, kata Imam Nasai ya, hadis riwayat Imam Nasai, Rasulullah mengatakan, bersabda bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan
akan dihindarkan wajahnya dari api neraka. Alhamdulillah. Itu kata Rasulullah yang disampaikan oleh Imam Nasai, bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan dihindarkan dari api neraka wajah kita. Nah, itu adalah hikmah keistimewaan pada bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Mari kita doakan kepada warga kita yang masih eksis, masih mau melangkahkan kaki, masih mau mengorbankan waktu untuk datang ke masjid melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat berjamaah, sholat tarawih, apalagi sholat isya. Mudah-mudahan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah SWT, karena ini adalah kompetisi. Jadi siapa yang gugur ya silakan gugur. Itu juga ada sunnah Rasul. Sunnah Rasul, orang nggak terawih juga sunnah Rasul. Orang Rasul tidak tiap hari terawih karena sunnah. Jadi orang nggak terawih punya alasan, punya dalil, punya rujuk, ada lagunya juga kata Kiai Sardi kan gitu. Jadi nggak apa-apa, kita nggak boleh mengatakan kamu orang pada bulan suci Ramadan bukannya ke masjid, kamu wala di sana. Oh nggak boleh, belum tentu. Itu loh. Itu ada sunnah Rasul juga. Orang nggak terawih, nggak puasa. Kalau nggak puasa ya bukan. Kalau yang sunnah-sunnah itu masih ditoleran kalau kita, karena mereka punya rujukan mencari nafkah juga ibadah, sholat terawih ibadah, sama-sama ibadah, dan hukumnya sama-sama sunnah. Kalau mencari nafkah untuk istri bahkan malah wajib. Jangan menghilangkan wajib, tapi kita mengerjakan sunnah. Sholat tarawih rajin, mencarikan nafkah istri anak nggak mau, itu malah dosa besar. Mencari nafkah itu wajib hukumnya bagi seorang laki-laki untuk mencari nafkah menghidupi istri dan anak. Mudah-mudahan itu sedikit ada manfaatnya buat kita. Mudah-mudahan kita masuk golongan Rasul yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha